Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, saya absen dulu. Alfia Wardani Baridatul Ma'wa ada. Alia Putri Afifah, Deno Dwi Haryanti, Diana Vitasari, Ada. Diana Mustika Putri, Dita Zahrotu Solihah, Eka Ainunihaya, Indah Lestari, Linta Rahmanafila, sakit. Nailur Rotiba, sakit. Nurul Irniati, Rika Evalia Arianti, Rofiatus Saada, Rosidatul Islamiyah, Cynthia Eva Sari, Siti Fatih Miftah Nurjannah, Zidni Malfiroh. Baik, dari 17 siswa di kelas 11 IPA ini ada 2 yang sakit. Mari kita doakan dari 2 teman kita yang sakit itu semoga cepat sembuh. Untuk yang sekarang sehat, mohon dijaga kesehatannya ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Pembelajaran kita akan terasa nyaman apabila tempat yang kita tempati ini bersih dari sampah. Silakan dicek kanan kirinya. Mungkin ada sampah, bisa dibuang dulu ke tempat sampah biar pembelajarannya terasa nyaman. Sudah bersih? Sudah. Selanjutnya, agar pembelajaran kita bermanfaat dan mendapatkan keberkahan, mari kita awali dengan berdoa. Tolong Niha dipimpin untuk berdoa pada pagi hari ini. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa dengan dahulu. Berdoa mari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yudillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk memupuk rasa cinta tanah air di hati kita semua. Mohon anak-anak untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu.
terima kasih, silakan duduk kembali. Semoga dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional tersebut di dalam hati kita tertanam rasa cinta tanah air yang semakin baik dan semakin tumbuh subur. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar operasi matriks, di mana pembelajaran kita tersebut didasari oleh kompetensi dasar pada mata pelajaran matematika wajib nomor 3.3 dan 4.3 yang bunyinya adalah menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Untuk yang 4.3 bunyinya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Kemudian dari kompetensi dasar tersebut kami susun indikator pencapaian kompetensinya. Masing-masing kompetensi dasar ada 3 indikator pencapaian. Yang pertama, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedua, menentukan hasil operasi perkalian matriks dengan skalar. Yang ketiga, menemukan hasil operasi perkalian 2 matriks. Itu untuk KD 3.3. Kemudian untuk KD 4.3, indikator pencapaian yang telah kami susun ada 3 pula. Yang nomor 1, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan skalar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian 2 matriks. Pada pertemuan berikutnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian matriks. Sebelum kita lanjutkan tentang operasi matriks, marilah kita ulang lagi agar tidak terlupa. Ya, mungkin bisa dijelaskan pengertian tentang matriks. Matriks itu apa? Matriks adalah susunan angka-angka atau bilangan yang diatur dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Oke, baik. Matriks adalah susunan bilangan atau angka-angka yang disusun dalam baris atau kolom yang berbentuk persegi panjang. Benar sekali, alhamdulillah masih ingat ya tentang pengertian matriks. Kemudian sekarang yang kedua, jenis-jenis matriks ada apa saja, Dian? Matriks lajur dan matriks kolom, matriks baris, matriks persegi, matriks persegi panjang, matriks diagonal, matriks skalar, matriks identitas, matriks segitiga. Baik, jenis-jenis matriks ada berapa yang kemarin kita pelajari? 8. Yang pertama adalah matriks lajur atau nama lainnya adalah matriks kolom. Kemudian ada lagi matriks baris. Yang ketiga ada lagi matriks persegi. Matriks persegi yaitu matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Yang keempat adalah matriks persegi panjang. Yang kelima adalah matriks diagonal. Yang keenam adalah matriks. Yang ketujuh adalah matriks identitas ya. Yang kedelapan atau terakhir adalah matriks segitiga. Di mana matriks segitiga itu dibagi lagi 2. Ada yang namanya matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Oke, kita lanjutkan ke transpos matriks. Siapa kira-kira yang mau menjelaskan? Dita mungkin? Transpos matriks adalah Transpos matriks adalah merubah baris jadi kolom, merubah kolom menjadi baris. Oke, transpos matriks adalah merubah suatu matriks yang awalnya
barisnya menjadi kolom. Yang awalnya kolom menjadi baris. Itu disebut sebagai transpose matrik. Selanjutnya kesamaan dua matriks. Dua matrik itu disebut sama apabila bagaimana, Ita? Mempunyai order yang sama. Kemudian elemen yang seletak bernilai sama. Baik, dua matrik disebut sama apabila yang pertama ordonya sama, wajib. Yang kedua, elemen-elemen yang seletak itu nilainya sama. Sampai di sini untuk materi sebelumnya, apakah ada yang kurang jelas dan mungkin ingin ditanyakan? Tidak, cukup ya? Cukup. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke manfaat mempelajari matriks. Matriks memiliki banyak sekali manfaat. Biasanya matriks dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya dalam menemukan solusi masalah persamaan linier. Transformasi linier yaitu bentuk umum dari fungsi linier. Contohnya pada rotasi dalam 3 dimensi. Itu adalah manfaat dari mempelajari matriks. Manfaat mempelajari matrik itu sangat banyak. Jadi apabila kalian bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran hari ini, harapannya nanti kalian mampu menguasai dan bisa menyelesaikan operasi pada matriks, di mana nanti operasi pada matriks ini ada 4, ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks dengan skalar, dan perkalian 2 matriks. Tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini ada 6. Yang pertama, peserta didik, kalian mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks dengan benar. Mau nggak bisa? Mau. Pengen ya bisa menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks? Pengen. Ya. Oke, semoga tujuan ini nanti tercapai. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah menentukan hasil operasi perkalian matrik dengan skalar dengan benar. Setelah pembelajaran ini, harapannya kalian mampu menyelesaikan operasi perkalian matrik dengan skalar dengan benar, ya. Jadi benar. Yang ketiga, menemukan hasil operasi perkalian 2 matrik dengan benar. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan tepat. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan skalar dengan tepat. Yang keenam, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian 2 matriks dengan tepat. Kira-kira gimana? Pengen bisa? Pengen ya. Kalau pengen, mari kita lakukan pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh ya, biar tujuan pembelajarannya ini tercapai. Hari ini yang akan kita pelajari adalah operasi matrik, dan pembelajarannya dilakukan dengan model pembelajaran problem based learning. Sudah pernah melakukan pembelajaran seperti ini? Sudah ya. Problem based learning itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti guru saya tidak akan menjelaskan. Jadi nanti kalian akan melewati tahap-tahap problem based learning. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Operasi matrik sendiri itu meliputi penjumlahan. Penjumlahan tandanya apa? Plus ya. Pengurangan tandanya min. Perkalian matrik dengan skalar dan perkalian 2 matriks. Itu operasi matrik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian ini tahapan problem based learning. Jadi nanti kalian harus belajar sendiri, harus mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Pertama, akan ada suatu masalah yang disajikan.
Kemudian kalian akan mempelajari masalah tersebut. Setelah itu melakukan penyelidikan. Nanti kalian mendapatkan LKPD, diselidiki, dianalisis, diselesaikan. Ya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah selesai penyelidikannya atau selama proses penyelidikan bisa langsung dikembangkan. Nanti akan ada tugas tambahan, yaitu membuat slide presentasi menggunakan PowerPoint. Nanti di sini akan dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok itu akan membuat 1 slide PowerPoint. Sudah bawa laptop? Sudah. Laptopnya di sini ada berapa? 4 ya, cukup ya. Nanti akan ada 4 kelompok. Setelah itu menganalisis dan mengevaluasi. Jadi nanti akan ada presentasi juga untuk materi ini. Sudah siap mulai pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Silahkan dibaca. Putri. Di Baju Kidul ada 2 toko perlengkapan pramuka, yaitu toko Nusantara dan toko Purnama. Beberapa jenis perlengkapan pramuka yang dijual di toko itu adalah hasduk, beret, dan lakan. Berikut ini adalah persediaan perlengkapan pramuka yang ada di kedua toko tersebut. Oke, silakan. Untuk toko Nusantara, hasduknya ada 4, baretnya ada 5, lakennya ada 4. Kemudian untuk toko kedua, tokonya namanya apa? Toko Purnama. Toko Purnama, hasduknya ada 2, baretnya ada 9, lakennya ada 3. Oke, silakan dilanjutkan. Indah mana Indah? Indah, ayo dilanjutkan Indah. Untuk menambah persediaan barang, kedua pedagang tersebut pada hari yang sama melakukan pembelian atribut-atribut baru yang jumlahnya disajikan pada tabel berikut. Nah, ini tokonya mau menambah persediaan ya. Kalau mau menambah persediaan nanti kira-kira masuknya di operasi apa? Ya, di penjumlahan. Ini persediaan yang mau ditambah. Silakan dibaca. Cynthia. Hasduknya mau ditambah berapa di toko Nusantara? 11. Lanjut. Baretnya 7. Oke. 8. Toko Purnama 8, hasduknya 18, baret 4, laken 5. Oke. Nah, ini yang perlu kalian pikirkan. Berapa banyakkah persediaan ketiga jenis atribut yang ada di masing-masing toko setelah pembelian atau setelah restock? Nanti kalian akan bisa memunculkannya dalam tabel di sini. Kira-kira sudah punya gambaran apa belum untuk mengganti tanda tanya di sini dengan angka? Sudah. Bagaimana caranya? Dengan menambah apa yang ditambah? Barang awal dengan dengan menambah persediaan awal dengan penambahan setelah pembelian atau setelah restock. Sudah ada gambaran ya anak-anak? Oke, itu tentang penjumlahan 2 matriks. Sekarang tentang pengurangan matriks. Silakan dilanjutkan dibaca, Dani. Kedua toko. Oke, ini ada beberapa siswa datang ke toko untuk membeli. Berarti mau terjadi apa ini? Pengurangan ya, stoknya nanti akan berkurang. Yang berkurang ini berapa? Silakan dibaca. Zidni, hasduk di toko Nusantara berkurang 3, baretnya berkurang 8. Di toko Purnama, hasduknya berkurang 4, baretnya berkurang 7, lakennya berkurang 2. Oke, jadi nanti ada siswa yang mau datang untuk membeli.
Ini di toko Nusantara, hasduknya berkurang 3, baretnya berkurang 8, lakennya berkurang 2. Toko Purnama, hasduk, baret, dan laken berturut-turut berkurang 4, 7, dan 2. Ini adalah masalah pengurangan. Sekarang, berapa banyakkah sisa persediaan ketiga atribut yang ada di masing-masing toko setelah pembelian di hari tersebut? Kira-kira bisa mengisi tabel ini? Bisa. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya. Dari tadi kan saya menampilkan tabel-tabel. Kira-kira bisakah tabel ini dikaitkan dengan matriks? Bisa. Kira-kira lebih mudah mana kalian menyajikan penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk tabel dengan matriks? Matriks ya. Mari kita pelajari nanti dengan matriks. Sekarang kita lanjutkan masalah berikutnya. Macet bentar. Oke. Dibaca ya, Rosi. Karena akan ada kegiatan pramuka yang besar, kedua pedagang tersebut ingin menambah persediaan atribut menjadi 3 kali lipat dari persediaan sebelumnya. Sekarang berapakah persediaan atribut di masing-masing toko? Oke, kita amati bersama-sama masalah yang ketiga. Karena akan ada kegiatan pramuka yang besar, kedua toko tersebut ingin menambah persediaan menjadi 3 kali lipat dari persediaan sebelumnya. Ada gambaran kira-kira jadi berapa itu masing-masing hasduk, baret, sama laken di toko? Sudah ada gambaran? Sudah ya? Oke. Selanjutnya, ini adalah masalah perkalian 2 matriks. Silakan Yaya dibaca. Pada jenis sekolah, Rika diminta pergi ke kantin untuk membeli jajan. Rika membeli 3 tahu, 4 bakwan, dan 2 permen. Sedangkan Rika membeli 2 tahu, 1 bakwan, dan 2 permen. Jika harga tahu, bakwan, dan permen berturut-turut adalah 500, 1000, dan 250, berapakah yang harus dibayar oleh Rika dan Linta? Oke, ini Rika sama Linta ini senang jajan ya. Dia mau pergi ke kantin untuk membeli tahu, bakwan, dan permen. Kira-kira bisa nggak diselesaikan dengan matriks? Bisa ya. Ini adalah masalah untuk perkalian matriks. Nah, kalau dibuat tabel jadinya seperti ini. Nah, bentar. Nanti di tabel ini bisa ditulis Rika itu beli tahunya berapa, bakwannya berapa, permennya berapa ya. Begitu juga untuk Linta, harganya dimasukkan, kemudian nanti bisa dihitung Rika itu harus membayar berapa, Linta itu harus membayar berapa. Nah, silakan nanti kalian diskusikan agar kalian bisa menguasai operasi pada matriks. Buatlah kelompok menjadi 4 kelompok yang heterogen. Jadi nggak semua yang pintar ngumpul dengan yang pintar, ya harus heterogen campur. Kelompok yang pertama saya menunjuk ini 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 4 siswa ya. Nanti silakan bergabung. Kelompok 2 1, 2, 3, 4. Ya. Kelompok 3 yang sudah silakan berdiri, yang belum biar duduk. Kelompok 3 1, 2, 3, 4. Dan yang belum saya tunjuk itu adalah kelompok 4. Oke, silakan bergabung masing-masing kelompok membawa 1 laptop. Diputar. Membuat duduknya secara berkelompok. Silakan diatur.
ada alat lagi untuk tes. Bertiga aja nggak apa-apa ya, karena yang dua nggak masuk, jadi ada satu kelompok yang cuma 3 anak ya, nggak apa-apa. Ambil laptop satu. Ini juga laptop. Dites. Nyampe nggak dengan sana? Oke, masing-masing kelompok sudah terbentuk? Sudah. Kalau sudah akan saya bagikan lembar kerja peserta didiknya. Oke, silakan duduk yang nyaman dulu. Nanti kalau sudah nyaman saya bagikan LKPD. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ini kelompok berapa ini? 1. Berapa? Sudah cukup? Sudah. Kelompok 4 ya. Digabungkan mejanya biar nyaman. Sudah cukup ya. Ini kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Anak-anak sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah, sampun ya. Setelah mendapatkan LKPD ya, bisa kalian tulis dulu nama anggota kelompoknya di bagian kanan atas. Nama anggota kelompoknya. Ini masing-masing siswa saya beri biar bisa biar lebih efektif nanti untuk diskusinya. Tapi ditulis nama anggota kelompoknya. Pemilik LKPD ditulis di urutan pertama. Pemilik LKPD ditulis di urutan paling atas. Untuk teman-temannya bisa dituliskan di bawahnya. Misalkan LKPD ini miliknya Ita, berarti namanya Ita ada paling atas. Yang bawahnya bebas teman-temannya. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian amati. Di situ ada 4 masalah ya. Ada masalah 1 di halaman pertama. Di halaman kedua ini adalah space atau tempat untuk mengerjakan masalah 1. Ini dikerjakan kelompok saja. Jadi boleh diskusi dengan teman satu kelompoknya ya. Kemudian di halaman 3 ini adalah masalah kedua dan ketiga. Ini tidak ada space untuk mengerjakan, jadi bisa dikerjakan langsung di sini. Paham ya? Kemudian di halaman 4 ini adalah masalah keempat. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulannya. Nanti setelah mengerjakan masalah 1 sampai 4, kalian diharapkan bisa menyimpulkan ya. Di halaman paling belakang ini adalah lembar untuk menuliskan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam menyelesaikan LKPD ya. Kemudian kalau kesulitannya sudah ditulis, bila ada ditulis ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Buatlah refleksi untuk pembelajaran pada hari ini. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Kalau sudah begitu, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, bisa langsung didiskusikan mulai dari masalah 1 sampai masalah
4 ya, 1 sampai 4. Nanti kalau sudah ada hasilnya silakan dibagi pengerjaannya. Ada yang satunya nyatet, merapikan, ada yang satunya menyiapkan pengembangannya ya, diketik di PowerPoint dengan bantuan equation ya. Nanti akan saya pandu. Oke, bisa langsung dimulai. Sekarang waktunya melakukan penyelidikan. Oke, bisa dikerjakan mulai dari nomor 1, bisa dibagi juga gak apa-apa, terserah. Yang penting nanti masing-masing kelompok paham dengan apa yang dikerjakan. Ayo segera dimulai, waktunya berjalan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Tapi sebaiknya didiskusikan dulu dengan kelompoknya dulu. Baru kalau mentok tanya ke saya. Ayo dilaksanakan. Ini kayaknya ditekuk gini enak deh. Ayo lanjut. Waktunya ini 40 menit ya. 40 menit itu lama, tapi kalau enggak nanti waktunya cepat habis. Ayo dikerjakan. Dicoba ditulis dulu. Didiskusikan langkah-langkahnya. Benar. Langsung jawabannya daripada gak muat. Ya, didiskusikan. Semuanya ikut berdiskusi, jangan sampai ada yang cuma menyalin. Ini yang dipakai laptop mana ini? Nah, sudah dibuka PowerPoint-nya? Iya. Belum dinyalain. Sudah dibuktikan? Sudah. Ya, boleh dijawab seperti itu. Alasannya bisa dilihat di jawaban A sama B. Terbukti bahwa nilai A ditambah B dan B ditambah A itu sama. Ini bisa dimulai nanti. Jangan lupa untuk halaman pertama itu dituliskan nama kelompok 3 anggotanya siapa di sini ya.
ditulis, nanti di halaman kedua bisa langsung ini jawabannya ya. Sudah pernah pakai equation? Belum ya. Kalau belum ini misalkan ini ya jawaban nomor 1 ya, misalkan seperti itu, ini klik di sini, ini bisa dihapus 1A ya. Nah, hanya nggak bisa. Nah ini untuk memakai equation itu mulai dari insert equation. Nah, karena kamu membuat matriks itu ambilnya di bracket ya, ini nanti aja nggak apa-apa pengembangannya, yang penting ini didiskusikan dulu. Karena mau buat matriks yang elemennya ada 4, berarti kamu milihnya di sini matriks, milih yang 4 ya. Paham? Oke, nanti dicoba ya biar punya pengalaman untuk membuat menggunakan equation. Sudah? Apa yang ingin ditanyakan? Bagaimana hasil penjumlahan yang kalian peroleh dari D dan E? Bagaimana hasil penjumlahan D sama E itu ini? Nah, hubungannya apa ini? Hasilnya bagaimana? Paham ya? Oke, ini sudah nyoba buka PowerPoint? Sudah pernah bikin PowerPoint? Ini sudah nyampe PowerPoint TIK-nya? Belum? Ya, tak kenalkan sekarang ya. Kalau Word sudah ya? Sudah. Ini PowerPoint itu untuk presentasi. Tapi ini nanti nggak apa-apa. Ini buat PR juga nggak apa-apa untuk PowerPoint-nya. Yang penting untuk sekarang diskusikan yang ini. Ini butuh mouse kayaknya. Gak bisa dibuka. Nah, ini nanti kalau sudah buka tak ajarin caranya. Sudah pernah bikin PowerPoint? Putri udah pernah? Pernah tapi di Canva. Oh, pernah tapi di Canva. Ini coba ya, buatnya di PowerPoint. Halaman pertama, tulis dulu identitasnya. Ini kelompok berapa, ditulis di sini. Klik to add title, ini nggak apa-apa, tulis kelompok berapa. Kemudian anggotanya tulis di sini. Ya. Setelah itu untuk menambah slide, ini tambah slide, bisa diklik. Oke, coba diklik. Tambah slide ya. Ini bisa ditulis jawaban masalah 1 atau hasil diskusi masalah 1 di sini. Ini bisa diklik, nanti bisa diketik ya. Kemudian ini coba diklik di sini. Klik, tulis A. A titik. A titik spasi. Oke, ini kan kamu mau mengerjakan matriks. Matriks itu bisa diketik langsung apa enggak? Matriks itu bisa diketik langsung apa enggak? Bisa enggak? Kamu ngetik ini secara langsung bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa? Enggak bisa ya? Belum pernah ya? Itu butuh bantuan equation. Equation itu adanya di menu insert. Buka insert. Insert. Ini equations. Simbolnya P. Matriks itu dibatasi oleh kurung. Kamu klik dulu kurungnya. Nah, pilih kurung yang ini tunggal. Oke? Belum dipilih tadi. Ulangi. Udah. Sekarang klik kotaknya. Setelah itu, karena kamu mau membuat matriks yang isinya 4, pilih di matriks ini. Nah, pilih yang 4. Mana yang 4 isinya? Nah, yang seperti itu. Ya, bisa ya. Oke, ini bisa dilanjutkan nanti nggak apa-apa. Untuk yang sekarang silakan didiskusikan saja masalah 1-4. Diselesaikan masalah 1-4. Sudah mulai menyelesaikan nomor berapa? Nomor 2 sudah ya? Oh, dibagi-bagi. Oke, nanti kalau sudah bisa langsung diketik di PowerPoint ya. Buat presentasinya.
aplikasi PowerPoint-nya di mana? Oke, coba cari PowerPoint. PowerPoint, diklik di sini, diketik PowerPoint. Nah, Power. Nah itu paling atas, double klik, diklik lagi. Masih lama ya, nanti kalau sudah saya kunjungi lagi. Oke, sambil kalian diskusi, saya akan melakukan penilaian sikapnya. Saya akan menilai aspek disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri selama diskusi dan presentasi besok. Silakan lakukan diskusi dengan baik ya. Semuanya harus aktif, nggak boleh ada yang pasif. Ada masalah? Enggak? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, lanjutkan ya. Ada masalah, yuk? Tidak ya? Sudah nyampe nomor berapa? Sudah semua? Nomor masalah 1 sudah semua? Oke, lanjutkan masalah 2. Ya, nggak apa-apa. Terserah, bisa langsung ditulis atau itu diketik. Dibagi biar bisa selesai tepat waktu, itu harus dibagi. Ya, Nurul. Gimana? Min 5 tambah min 5 itu min 10 tambah positif 10. Menurut kalian gimana? Min. Min berapa? Min 10. Oh, lanjutkan.
Ya, didiskusikan. Biar nggak ada kesalahan, didiskusikan ya. Kalau satunya lupa kan satunya ingat, bisa mengingatkan. Ini langsung diisi di sini. Ya, nggak apa-apa. Kamu kebagian itu yang bermasalah. Ya, lanjutkan. Waktunya nanti sampai 8.50, masih ada 22 menit. Sudah berjalan separuh waktunya. Kenapa? Mohon maaf, mic-nya satunya tadi di mana? Hah? Ya. Mic-nya yang satunya di mana? Mic bener. Ya wes, lanjutkan. Ada yang lihat ini. Dicoret gak apa-apa kalau nggak ada tipek. Di tempat saya ada kayaknya. Di kelompok ini ada Dani, Yaya, Rofi, sama Indah. Didiskusikan ya, untuk meminimalisir kesalahan itu didiskusikan. Biar kalau ada yang satu lupa, satunya ingat, itu bisa mengingatkan. Ini adalah LKPD kelompok, jadi dikerjakan bersama-sama ya. Tapi harus aktif semua, nggak boleh nyontoh saja. Harus berkontribusi. Sambil dikoreksi lagi, masih ada waktu. Dan barangkali di mejanya ada mic bundar kecil. Ini soalnya bunyi terus. Nggak tahu kenapa ini kok bunyi terus. Nggak ada. Apakah mic-nya nyangkut di sini? Iya, nggak apa-apa. Yang penting dikasih keterangan biar nggak bingung besok. Ini jawaban nomor berapa gitu ya? A, B, C, D, E-nya.
Bila ada kesulitan, boleh mencari referensi di bahan ajar atau mencari referensi di buku lain ya, atau browsing boleh. Browsing kesulitannya, bukan mencari jawabannya. Untuk jawabannya didiskusikan. Gimana? Gak apa-apa. Sini ya. Ya, gak apa-apa. Yang penting kalian tahu, paham. Ayo dilanjutkan, waktunya tinggal 20 menit. Tinggal 12 menit kira-kira.
Apa? Tip X? Ayo didiskusikan ya. Semuanya aktif dalam diskusi. Dikerjakan dengan matrik, yaitu dikerjakan dengan matrik. Bisa jadi benar, tapi ini kan kita belajar tentang matrik, jadi untuk masalah ini pun dikerjakan dengan matrik. Jadi buat tabel seperti tadi, contoh masalah yang keempat, coba saya putarkan lagi. Nah, nih dikerjakan seperti ini ya. Nanti jadinya matrik. Itu dari tabel kan bisa jadi matrik, perkalian matrik. Nah, itu juga gitu. Masalah nomor 4 mungkin bisa diselesaikan secara langsung, tapi karena ini adalah materi matriks, maka harus diselesaikan dengan matriks. Seperti itu. Seperti masalah yang saya sajikan tadi. Nanti dari sini diarahkan ke matrik ya. Habis dari tabel buat matrik. Tabelnya hilangkan, ganti kurung, jadilah matriks. Gimana? Sudah sampai nomor berapa? Waktunya masih 7 menit. Oke, tinggal 2 nomor lagi.
bikin kurung. ya ini kan dihilangkan, ini jadi satu matriks, yang ini juga jadi satu matriks, kemudian dikalikan ini kali dengan ini. Biasa tuh. Di sini juga ada contohnya, di buku ajar itu ada contohnya, ini kan ini itu seperti ini dikalikan 1. Ya, dikerjakan dengan teliti ya. Teman-temannya mengingatkan jika ada yang salah. Tuh di sebelah, di kelompok sebelah. Nek butuh TPX di sebelah. Waktu untuk penyelidikan tinggal 4 menit ya nak. Ayo, digunakan sebaik mungkin. Waktu untuk penyelidikan tinggal 4 menit. Masih ada waktu, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Boleh angkat tangan bagi yang ingin bertanya.
penyelidikannya sudah habis ya. Silakan kembali duduk seperti semula. Oke, cukup dulu untuk penyelidikannya. Diskusinya bisa dilanjutkan nanti. Untuk diskusinya sudah selesai. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1, diskusinya sudah sampai nomor berapa? Sudah selesai? Kurang nomor berapa? Oh iya, kurang nomor 3, kurang sedikit ya, sampai nomor 4. Kelompok 2 coba angkat tangan. Sudah sampai nomor berapa diskusinya? Sudah selesai, alhamdulillah. Kelompok 3 angkat tangan. Sudah sampai nomor berapa diskusinya? Sudah selesai nomor 4? Oke, tinggal nomor 4 sedikit. Nanti bisa dilanjutkan di luar jam pelajaran. Terakhir kelompok 4. Sudah nyampe nomor berapa? Nomor 3 ya. Nanti dilanjutkan lagi. Begitu pula untuk mengembangkan hasil diskusi menjadi karya. Nanti kalau sudah selesai hasil diskusinya nanti dikembangkan ke dalam slide PowerPoint atau PPT ya. Tadi sudah saya bimbing sedikit bagaimana cara membuat PowerPoint dan menggunakan equation di PowerPoint. Ada pertanyaan untuk itu? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya selama mengembangkan hasil karya. Apabila ada kesulitan, saya izinkan untuk bertanya. Oke, pembelajarannya sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita buat kesimpulan sementara. Perhatikan papan tulis. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah materi operasi pada matrik, di mana ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk operasi penjumlahan, misalkan ada dua matrik A dan B dengan elemennya seperti yang ada di papan tulis ya. Misalkan kita mau mencari A tambah B, gimana kira-kira caranya? Jadi dengan kata lain yang ditambahkan adalah elemen-elemen yang seletak atau letaknya sama. Begitu pula untuk pengurangan. Jika kita mau mencari A dikurangi B, maka bagaimana caranya? A kurangi B, B kurangi F, C kurangi D, D kurangi H. Ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, prosedurnya sama. Yang ditambah atau dikurangi adalah elemen-elemen yang seletak ya. Dengan syarat matriknya ditambah atau dikurangi harus matrik yang ordonya sama. Kalau ordonya beda bisa apa enggak? Tidak ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan seperti itu. Sekarang kita perkalian. Perkalian ada dua, perkalian dengan skalar dan perkalian dengan matriks ya. Kalau perkalian dengan skalar, ini misalkan saya punya matrik A, elemennya adalah A, B, C, D. Maka K kali A, gimana hasilnya?
Prosedurnya gimana? K kali A berarti terus ya, K kali A, skalarnya adalah K, matriknya adalah A. K kali A berarti KA, KB, KC sama KD. Sekarang perkalian dua matriks. Misalkan saya punya matrik A, elemennya adalah ABCD, dan matrik B elemennya adalah EFGH. A kali B berarti di sini nanti apa sama apa yang kita kalikan? A dengan E ditambah B dengan B dengan G. Kemudian untuk yang di sini berarti A dengan F ditambah B dengan H. Untuk yang di sini C dengan E dan D dikalikan dengan G. Yang di sini C dengan F dan D dengan H. Dengan kata lain yang dikalikan adalah baris dikali dengan kolom. Itu adalah perkalian dua matriks. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan. Pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan presentasi hasil diskusi ya. Oleh karena itu nanti di luar jam pelajaran silakan berkumpul lagi dengan kelompoknya masing-masing ya. Jangan bertukar kelompok. Kemudian dikembangkan hasil diskusinya tadi dalam bentuk slide PPT. Boleh dihias, boleh menggunakan animasi-animasi. Kemudian pesan saya untuk masing-masing kelompok itu saya berharap bisa menjaga rahasia hasil kerja kelompoknya masing-masing. Jangan sampai bocor ke kelompok yang lain. Kalau itu bocor, besok presentasinya itu tidak seru ya. Jadi masing-masing kelompok besok boleh menanggapi hasil presentasi dari kelompok lain. Di situ ada 4 masalah. 4 masalah itu nanti akan saya buat 4 undian. Undian 1, 2, 3, 4. Bagi yang mendapatkan undian 1 akan mempresentasikan masalah nomor 1. Bagi yang mendapatkan undian 2 akan mempresentasikan masalah nomor 2. Begitu seterusnya. Bisa dimengerti? Bisa ya. Boleh diskusi hanya dengan anggota kelompoknya. Rahasia untuk kelompok yang lain. Oke. Selama melaksanakan diskusi tadi menemukan kesulitan ya. Ada kesulitan. Tapi saya berharap kalian tidak mudah menyerah jika menemui kesulitan. Tetap optimis bahwa semua masalah bisa diselesaikan ya. Jangan mudah menyerah. Pembelajaran untuk hari ini saya rasa cukup. Mari kita akhiri pembelajarannya dengan berdoa agar apa yang telah kita pelajari selama 2 jam pelajaran ini benar-benar bermanfaat dan mendapatkan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penutupnya saya mohon Ita untuk memimpin doa. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya semua peserta didik kelas 11 IPA di MA Al-Hidayah ini dalam pembelajaran matematika. Mari kita ucapkan syukur dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berpesan jagalah kesehatan karena besok kita akan melakukan pembelajaran lagi. Untuk tugasnya jangan ditunda-tunda. Nanti ketika ada waktu silakan langsung dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.